Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Pada siswa-siswi MT Salafiyah Bantarsari kelas 7, 8, 9 yang terpilih, yang istimewa, karena ini benar-benar pilihan, semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang apa? Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Kita nanti akan membahas tentang bagaimana kita memandang bangsa kita saat ini, yang tentunya nanti dibandingkan dengan Indonesia tempo dulu. Wawasan kebangsaan. Sebelum itu kita kenal dulu dengan negeri kita. Negeri kita adalah Indonesia. Salah satu ada yang hafal lagu bakti kita kepada negara, pada negeri. Hafal? Orang latihan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Semuanya ikut nyanyi semuanya. Pegang dada sebelah kiri, hati kita ada di sebelah kiri, sambil kita ingat kepada para pejuang kita, bangsa kita. Bangun negeri. Terima kasih semuanya. Kita adalah anak bangsa. Bangsa kita, negeri kita Indonesia. Bangga jadi bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Catat, ingat, wawasan kebangsaan. Kita akan mengerti lebih dalam bangsa kita. Kayak apa sekarang kondisinya? Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia harus mengerti kondisi negara kita sekarang demi terjaganya NKRI. NKRI terjaga, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Sesuai dengan pelajaran yang saya Pak Guru sampaikan, kita bersyukur dan kita berpikir, kita mengenang jasa-jasa bangsa kita Indonesia, terutama para pahlawan, pejuang, pendiri bangsa. Bangsa negara yang paling indah di dunia. Bangsa atau negara kepulauan terluas di dunia. Kita bayangkan, ini ada negara Singapura, setitik ini saja di sini. Ya. Brunei Darussalam, ini secuil ini. Malaysia ini, semenanjung Malaysia dan ini. Timor Leste. Filipina. Luas mana dengan Indonesia? Luas Indonesia. Luar biasa ini. Dilihat dari segi letak geografisnya, luar biasa. Ada di bumi bagian selatan sebagian, bagian utara sebagian. Dilintasi garis katulis. Musimnya hanya ada dua, sangat teratur. Setengah tahun musim hujan, setengah tahun kemarau. Menyebabkan bangsa kita adalah bangsa atau negara yang gemah ripah loh si nawe.
serba ada, sumber daya alam Indonesia melimpah luar biasa. Kalimantan, di sana ada pusat perkebunan kelapa sawit, karet, batu bara, dan lain-lain. Di Sumatera Barat seperti itu. Di Papua sumber emas terbesar di Asia, luar biasa. Pulau-pulaunya luar biasa. Berapa jumlah pulau-pulau yang ada di Indonesia? Siapa ngerti? Coba. Berapa? Berapa? Nah ini yang perlu kita syukuri, dari Sabang, ini Sabang sampai Merauke, berjajar pulau. Pulaunya sampai ada berapa? Pulaunya ada 17.504 pulau. Luar biasa. Berapa? 17.504. Gimana? Pulau yang ada dijual, tidak ada istilah pulau dijual. Tidak ada pulau dijual. Ini yang sering mengklaim atau mengaku pulau di antara Indonesia adalah negara Malaysia. Di sini ada pulau. Sebentar, kalau nggak salah di sekitar ini ada pulau Natuna, ada pulau Sebatik. Ini yang jadi rebutan di daerah sini, diangkut oleh Malaysia. Dan luas wilayahnya jelas ini 1.904.569 kilometer persegi. Jumlah sukunya 1.340 suku. Yang kamu kenal berapa? Yang kamu kenal? Jawa, Sunda, Madura, Batak, Karo, Bugis, Dayak, Betui, Samin, Tutu. Hanya itu yang kenal kita. Dari di luar sana banyak banget suku bangsa yang ada di sana. Balik. Inilah profil negara kita Indonesia. Kita harus ngerti dari Sabang sampai Merauke. Jelas nama lengkapnya Republik Indonesia. Bentuk pemerintahnya adalah Republik Presidensial. Kepala negaranya Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019. Periode yang kedua Pak Jokowi Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf, mulai 20 Oktober 2019 sampai sekarang. Kepala pemerintahan sama tadi dengan kepala negara. Tentunya kalian lebih ngerti apa sih kepala negara, apa kepala pemerintah. Kepala negara adalah mewakili bangsa hubungan dengan luar negeri, dengan negara-negara lain. Kepala pemerintah adalah sebagai penanggung jawab jalannya pemerintahan di negerinya sendiri. Tanggung jawabnya Pak Jokowi. Mau bangun apa, mau membuat apa, bahkan mau menentukan ibu kota pindah kemana, ini adalah Pak Jokowi. Tentunya
dengan wakil dan pembantu-pembantunya. Siapa pembantunya? Para menteri. Luar biasa. Kalau kita melihat ini, bahasanya Indonesia, jumlah penduduknya tidak tanggung-tanggung. Berapa? 275 juta 122.130 tahun 2020. Tapi kenapa? Kita yang harus paham sekarang. Kenapa dari sekian juta itu bal-balane kalah karo Thailand? Ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa kalah dengan Singapura yang hanya setitik ini? Bukan sepak bolanya, dalam kemajuan teknologinya kalah dengan Singapura. Kenapa? Banyak diatur. Kenapa Indonesia tidak bisa diatur? Kita kembali ke jiwa bangsa kita Indonesia. Baliknya kepada orang-orang. Yang perlu kita syukuri karena kita ingat flashback ke tahun sebelum Indonesia merdeka. Kembali ke zaman dahulu. Sabang sampai Merauke. Jarak tempuhnya berapa hari kalau pakai sepeda motor? Kalau pakai pesawat tidak cukup 10 jam. Tidak cukup 10 jam. Yang patut kita syukuri, kita terima kasih kepada Van der Waal, pendiri bangsa, adalah mereka mampu menyatukan dari 1000 lebih tadi suku bangsa, 17.000 pulau, mampu menyatukan ini dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Paham itu ya? Terima kasih kita kepada mereka, para jasa pahlawan. Siapa mereka? Antara lain yang kamu kenal, IR Soekarno, Insinyur Soekarno baru sudah kesini. Sebelum itu Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo. Siapa lagi? Yang dulu. Biar Pati Pura. Siapa lagi? Hasanuddin. Coba lagi. Tuanku Imam Bonjol. Orang-orang itulah yang meniti, menyusun satu nusa, satu bangsa. Ini yang perlu kita tahu. Kita yang hidup zaman sekarang tinggal enaknya. Ya, Bro? Tinggal enaknya. Dulu apa mereka berjuang dapat gajian? Pakai fasilitas mobil? Pakai apa? Pakai tekad dan pikir. Ingat, ketika dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, karena saking luasnya, kalau di sini diserang Belanda, di sini Belandanya pada ke sana, ke Jawa Barat. Sehingga perjuangan secara kedaerahan kelompok-kelompok ini mudah dikalahkan oleh Belanda. Maka tanggal 22 Oktober 1928 dari Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Selipis, Jong Sunda, Madura, pemuda-pemuda kumpul di Jakarta, menyatukan persepsi
menyatukan tekad untuk bersatu Indonesia merdeka. Mereka bersumpah berjanji dengan Sumpah Pemuda. Apa Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. 1. Mengaku berjanji. Ayo, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu tanah air. 2. Kami mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Apapun sukunya yang tadi ada 1000 lebih, kalau ditanya oleh Belanda, kamu siapa? Saya Indonesia. Bahasanya yang kerja Sunda, Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Madura, semuanya memakai bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia disebut dengan bahasa bersama. Inilah mulai Indonesia berjuang secara bersama-sama, secara nasional. Sehingga kalau di sini ada pemberontakan melawan Belanda, di Surabaya ada, Jawa Tengah ada, Belanda mulai kerepotan. Di mana-mana dengan sepakat hari apa besok serang kam Belanda atau tentara-tentara Belanda. Belanda mulai kewalahan. Yang titik akhirnya, puncaknya adalah tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Dasarnya Pancasila. Simbolnya atau sembolnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang perlu di sini kami tegaskan, ini dasar bangsa kita adalah Pancasila. Tapi ketika ini orang-orang dari Papua, dari Maluku membaca Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dulu ada seperti itu. Di sini orangnya bukan orang Islam. Maluku banyak orang bukan Islam. Di Bali Hindu Buddha. Ketika membaca ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi orang-orang ini merasa tersinggung, merasa tidak suka. Saya orang Hindu, masa harus menjalankan syariat Islam? Di Papua orang Nasrani merasa kalau saya menjalankan syariat Islam berarti saya disuruh masuk agama Islam. Ini tidak benar, saya tidak suka. Kalau seperti ini dasar negara Indonesia, Papua, Maluku ini akan merdeka sendiri. Baru berapa tahun? Tahun 1948. Terus bagaimana? Akhirnya tokoh-tokoh bangsa kita seperti bapaknya Abdurrahman Wahid Gus Dur, siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim. Bahwa Wahid Hasyim sebagai tokoh perjuangan mendirikan bangsa, akhirnya dengan sepakat para ulama, jangan pada pecah dewek. Ini merdeka uruan setahun, masa Papua merdeka dewek, Maluku Bali akan merdeka dewek. Hanya gara-gara ada tulisan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Terus gimana? Sudah, kalimat itu dihapus. Cukup sila pertama berbunyi
ketuhanan yang maha esa. Nah ini orang di Papua, di Bali, di Maluku merasa senang dengan kata-kata itu. Berarti semuanya yang punya Tuhan inilah yang berhak hidup di Indonesia, apapun agamanya. Apa? Tidak berhak hidup di Indonesia. Ketika bangsa kita sudah sepakat dengan Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua, Bali, ada Maluku, Bali, Madura, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua menerima sila yang isinya ada 5. Inilah yang disebut dengan Pancasila sudah final. Tidak ada kelanjutannya. Nek bal-balan wis final kok ora terus nah. Wis final berarti ora dirubah, sing menang ya menang, kalah ya. Ya. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun yang hidup di Indonesia harus mengaku adanya Tuhan, walaupun Tuhannya beda. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah, ada Tuhan siapa lagi? Sang Yang Widi, ada Desa Bapak Ibu Tuhan. Asal itu mengaku adanya Tuhan berarti berhak hidup di Indonesia. Dengan demikian berarti ateis PKI harus pergi dari Indonesia. Ya? Kalau ingin hidup di Indonesia harus mengaku salah satu atau menganut salah satu Nah, inilah coba agama. Islam 87,2%, Kristen 7%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, agama lainnya 0,9%. Termasuk Buddha dan Konghucu estimasi tahun 2010. Suku bangsanya kita berapa? Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Banten, Banjar, Bali, Aceh, Dayak, Sasak, Tionghoa, suku bangsa lainnya estimasi 2010. Yang aneh dan perlu kita syukuri, semua ini kok sekarang bersatu ya. Bersatu ya. Padahal di Palestina satu turunan tapi tidak pernah di sana. Seperti di Taliban di mana di negara-negara Timur Tengah, orangnya Islam tapi jarang bersatu seperti kita Indonesia. Dan mata uangnya rupiah, lain. Kalau makan Indonesia Raya, ya. Lah sekarang kalau itu tembok dulu, sekarang mulai ada perubahan secara global. Apa yang berubah? Canggihnya teknologi. Coba lihat gambar apa? Pada shopping, ya? Ini apa? Tayangan televisi. Pakai apa ini? Instagram. Ini kamera pakai. Utara mana? Olahraga berarti. Apa? Wes, pakai media massa. Ya, ada musik, ada apa lagi di sini, apa lagi? Lainnya, ini dari segi bangunan mungkin. Nah, apa sekarang? Informasi luar biasa. Siki bisa ngerti kabar mamanya di masa kapan nang omah. Apa ini nang omah? Ibunya yang kerja di luar negeri bisa tanya lagi masa kapan, Bu? Ngerti sekarang impor. Apa yang terjadi di Jakarta tadi malam sekarang bisa diakses, diketahui di
internet. Inilah arus informasi yang merubah keberadaan dunia, khususnya adalah Indonesia. Kedua adalah komunikasi. Ketiga, transportasi. Kalau dulu pemuda-pemuda dari Jongselebis, dari Sumatera, dari Sunda kumpul di Jakarta, waktunya tidak cukup 3 hari. Kami kumpul harus sumpah pemuda Rembuk Bareng Perjuangan tidak cukup 3 hari. Belum ada pesawat seperti sekarang. Sekarang kumpul di Jakarta paling sehari sampai. Kalau tidak dengan transportasi yang seperti sekarang tidak akan terjadi cepatnya hubungan. Jalan tol mulai dari Jakarta sudah tembus sampai ke Surabaya. Nah, ini dengan perubahan global, canggihnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi ini akan menghilangkan batas-batas dan merubah masyarakat secara dinamis. Lama-lama akan berubah. Inilah dunia adalah perubahan. Orang yang tidak bisa mengikuti perubahan dan tidak cermat akan tergilas oleh zaman. Orang bisa apa-apa kayak kodok yang ngisor batok. Orang ngerti ngendi-ngendi katanya kok urip nang kono ini seru. Ya. Ngerti kodok ditutupi batok tuh. Monita program tabine orang ngerti ngendi. Orang bisa komunikasi, orang bisa mengadakan informasi dari luar, tidak bisa pergi kemana-mana. Maka kalian diharap sebagai generasi muda harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan karakter bangsa kita Indonesia. Siap semuanya? Karakternya Indonesia yang pertama kita kenal apa? Apa? Ramah, sopan, santun. Ini yang sangat terkenal, adat ketimuran. Kalau ada orang Indonesia tidak ramah, tidak sopan, bukan tipe karakter bangsa Indonesia. Nah terus, nah kecenderungan secara global sekarang. Ini bangsa kita, bukan hanya ini bangsa kita. Berlangsungnya revolusi industri yang keempat sekarang. Apa-apa serba mesin industri. Hampir sekarang tidur pun pakai mesin. Kalau dulu saya Pak Guru ketika sekolah di SMP ada nyanyian itu tahun 2000 tahun apa kalau nyanyian qasidah nasidah ya. Tidur pakai mesin, makan dengan mesin. Sekarang sudah terbukti sekarang. Tidur anak kasur kurang hangat, pecet kenope, kasur tambah hangat. Mungkin kasur saya, kasur kalian yang belum ada pengatur suhu, nah, kayak gitu kan? Setidaknya sudah ada AC. Kalau terlalu dingin, AC-nya AC yang untuk penghangat ruangan. Artinya tidur bersama mesin, makan dengan mesin. Artinya apa? Wis orang apa pawon, anane kompor gas. Bukan hanya kompor gas, tapi dengan rice cooker atau magic. Saking gampangnya sekarang hidup kalau yang ngerti teknologi. Perubahan peradaban masyarakat nih, berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban dan kemasyarakatan, termasuk pendidikan. Pendidikan sekarang banyak pendidikan yang tidak tatap muka seperti kita, online. Tapi ternyata pendidikan online tidak berhasil. Sudah dicoba kemarin waktu COVID. Yang paling tepat belajar adalah tatap muka dengan guru, murid, semuanya tatap muka. Ini konsepnya.
Kalian yang pernah ngaji barangkali ada cerita Nabi Muhammad ketika duduk bareng bersama para sahabat, seketika ada tamu yang namanya siapa belum ada ngerti. Putih banget kelaminnya, ireng banget rambutnya, gagah banget rupanya, orang nasi kenal. Duduk nasani kanjeng Nabi, sangat dekat dengan kanjeng Nabi, sandaran kakinya bertanya, ya Muhammad, akhirni anil Islam. Muhammad, beritahu saya, apa sih Islam? Muhammad menjawab, al-Islamu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau zakat wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ila sabila. Orang ketika dijawab, jawabannya orang itu balik bertanya, sodakta, benar kayak gitu kan? Sebulan siapa? Yang datang itu adalah malaikat Jibril. Berarti pendidikan yang paling tepat sesuai dengan malaikat Jibril sedang mengajar pada para sahabat dengan edok-edok takon itu dengan tatap muka. Ini kecenderungannya. Maka budaya sendi-sendi kehidupan akan berubah sekarang. Sendi kehidupan apa? Kehidupan gotong royong mulai berubah. Sekarang hampir tidak ada orang gotong royong ikhlas 100%, enggak ada. Apa kita akan seperti ini bangsa kita? Kita harus balik kepada zaman dulu ketika karakter bangsa masih terjaga rapi. Sekian ngomong gotong royong, sing orang ngarep-ngarep. Contohnya kan abang kerigan, nangaring pinggir gini, bersih-bersih solokan, rapi-rapi, babat pinggir gini, sangu dewek. Kira-kira ada enggak? Sing darah apa? Rokoknya orang anak begini ya. Kayak gitu bang. Seneknya dene metu-metu ya. Termasuk LDKS ini ada yang ikhlas? Dene kayak rumah seneknya ya. Bisa nasi tanya-tanya dalam hati? Enggak, alhamdulillah. Ikhlas. Sendi kehidupan. Kepedulian dan kehidupan. Orang sudah banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Termasuk kita semuanya kalian. Ya? Ini sendi kehidupan akan terus berubah. Lingkungan bersih sudah kalian tidak begitu peduli. Buang sampah sembarangan. Sehari sekelas gawa jajan lebu kelas berapa jumlahnya? Buang sampah nangari pojok. Ada sekarang di sini? Mungkin ada. Ya, jangan biasakan. Ya, artinya apa? Kalau ingat bahwa kotoran sumber daripada penyakit, karena banyak muncul nanti ada bakteri, ada kuman, ada nyamuk sebagai biang daripada penyebaran penyakit. Mestinya kalian harus peduli kepada lingkungan. Jadi sana sampah, buang sampah, disediakan sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi malah kadang-kadang malah sengaja buanglah sampah pada temannya. Malah kadang ada di Selorong. Ya? Astagfirullah. Beberapa bulan yang lalu ketika habis liburan benar, guna kelas sendiri. Yang orangnya di antara kelas 1 dan 3 nih. Mampunya apa jalan yang belum kelas ya? Mau jadi liburan sih. Jebulannya ditiliki dari Selorong. Astagfirullah, jajan pada bos. Iya. Orang kelingan mungkin akan libur naruh jajan di Selorong.
ada setengah bulan Pak Guru masuk, mampunya mampu, ya begitulah. Ya, maka terjadilah ini istilahnya. Teknologi komunikasi dan informasi mengubah perang konvensional menjadi perang modern. Kita bangsa Indonesia juga diserang, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tapi caranya bukan konvensional, bukan orangnya datang ke Indonesia, tapi dengan cara perang modern, menggunakan apa? Teknologi media massa cyber. Perang merubah pola pikir. Inilah yang kita hadapi sekarang. Pola pikir bangsa kita mulai tergerus oleh arus perubahan zaman. Jadi apa ini? Pola pikir bangsa kita sekarang sudah mulai materialistik. Apa-apa diukur dengan materi. Sekolah yang kepenginnya jadi apa? Kepenginnya mengumpuli ijazah. Bukan perang, bukan apa memperoleh ilmu. Sehingga sekolah kepenginnya jam kosong balik kasih yes ini dan bidangkan. Makanya sekali-kali apa kalau ada Pak Guru, ya Allah Pak Main dah hadir ya kuku jangan rugi nih Pak Main hadir Pak Main. Orang anak kok banyak kok. Mana Pak Main sekarang nggak hadir karena sakit, alhamdulillah. Aja gue, ya. Dan nasibnya jadi Pak Guru ya gini, aktif, mangkat terus, disiplin, masuk, keluar, belum keluar sebelum bel tanda keluar berbunyi. Bis mesti orang disenangin yang bocah. Ya Pak. Inilah perubahan pola. Pak Guru dulu ketika sekolah, satu hari tidak berangkat, hari berikutnya tanya kepada temannya, ini matematika apa ya Pak? IPS ini apa? Nyatet di catatannya. Saya langsung pinjam bukunya, nyalin teman yang kemarin ketika saya tidak berangkat. Siki gurunya be anak nulis kemampuan tulis, bagian anak-anak banyak yang tidak. Inilah perubahan pola. Akibatnya apa? Anak-anak generasi kita akan jadi anak-anak generasi yang bodoh. Tamatannya MTS, SMP, SMA, tapi belajar 6 tahun bahasa Inggris, belajar 6 tahun, ternyata komunikasi dengan bahasa Inggris belum mampu. Banyak seperti itu. SMA kok bisa menerjemah nang televisi bahasa Inggris, padahal 6 tahun. Karena ini pikiran sekolah mau siji kepengen uli jasa tok 2 orang ngenteni gede terus gede bojo patuh jereme apa kayak gitu. Alangkah dan ini perlu dirubah. Padahal kalau konsepnya taklim ta'lim bagaimana? Ta'alam fa innal ilma. Bareng-bareng. Ta'alam fa innal. Terima kasih. Belajar karena ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Kemudian sekarang bukan perang kekuatan militer, bukan, tetapi perang pengaruh melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ini ideologi bangsa kita adalah tadi Pancasila. Tapi ternyata ada aliran-aliran yang tidak suka dengan Pancasila. Ini orang-orang yang tidak ngerti perjuangan, tidak mau diberi ngerti dengan perjuangan. Ingat, kamu ngerti yang namanya
aliran, mohon maaf ini kalau ada mungkin ya, aliran Islam kacung dewa. Hari apa sih? Islam kacung dewa atau curang jawab bahwa itu nggak senang dengan Pancasila. Ya, yang ingin merubah bangsa kita menjadi negara yang berdasarkan Quran hadis tok, tanpa menghargai Pancasila, menghargai suku bangsa yang tadi ada 1000 suku bangsa lebih. Mereka nggak mau, sementing semua Islam, orang pastor Islam, musyrik, kafir, neraka, bid'ah. Ini tidak sesuai dengan konsepnya Mbah Hasyim Asy'ari yang rahmatan lil alamin. Nah ini kondisi yang dihadapi generasi milenial sekarang. Pendidikan masa depan. Ini industri revolusi 4 tahun ke depan. Dan itu 35% jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Pekerjaan kerja linting rokok yang manual dengan tangan ke depan akan pakai mesin gres, 1 kali giling bisa ribuan batang. Berarti tenaga manusia akan nganggur. Traktor sudah sekarang mengganti tenaga manusia. Bawang ada thresher sekarang mengganti kepiok. Giling tepung mengganti orang nutup. Sekarang semuanya ini tahun 2025 jenis pekerjaan akan hilang 35. Tumbuh kompetensi baru yang terberbasis teknologi. Artinya pendidikan masa depan harus ini menguasai teknologi. Terus kebutuhan domestik, kebutuhan bangsa kita 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada tahun 2003. Butuh sekali ini. 58 juta tambahan tenaga kerja yang cakap pada tahun 2030. Bagaimana caranya? Peningkatan daya saing sumber daya manusia. Nek manusia di sekolah pada kemarin balik kasih jam kosong libur akan mampu merubah ini atau tidak? Kita kalah dengan bangsa yang lain. Kemudian apa? Ini ya digital, aktif penggunaan sosial media. Pembelajaran cepat dan cerdas. Terus saja. Nah, tantangan identitas generasi bangsa. Nah ini kan yang lagi kita rasakan oleh orang-orang tua memikirkan ini. Kalian sebagai generasi bangsa ini lagi digempur dan pola serangan pintar melalui F7, F7 ya. Satu adalah ini, food apa? Makanan. Bocah sekolah senang yang ukur panganan, snack diadep. Orang anak snack tuku jajan. Dewek kasih nangari kelas pikiran nangari. Ini gempuran kita. Jadi sekolah tidak konsen. Terima kasih orang yang terus tekan dewek di snack. Ya. Ini pun makanan yang kita konsumsi setiap hari ini yang perlu kita waspadai. Banyak mengandung zat kimia, bahan-bahan pengawet yang tidak sehat di badan. Muncullah penyakit yang begitu banyak muncul dari dalam perut kita. Ada kanker, ada kolesterol, ada darah tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah apa ini? Full, apa full? Nggak tahu. Full adalah bahan bakar. Nah, gempuran bahan bakar sekarang. Artinya apa? Bahan bakar semakin sekarang jadi permasalahan. Sebabnya apa? Bocah pada boros.
Wong sak rumah saya tanya kemarin beberapa, satu rumah mempunyai motor ada yang 4, ada yang 3, ya Bu? Jadi, oke, motornya Najib, papat. Itu udah bilang kalau di Karangreja dulu satu itu bulan ini. Karangreja hanya 1 motor, sekarang Karangreja sudah ada mungkin ada ya 700-an mungkin ada motor. Artinya kebutuhan akan bahan bakar mesti tambah. Yang kedua adalah fashion. Mau fashion pakaian yang luar biasa sekarang. Padahal kita bangsa Indonesia mempunyai karakter sendiri. Pakaian asli Indonesia. Ini pada punya apa nggak di rumah? Pakaian kebaya tuh asli Indonesia itu. Malah sekarang kalau ada orang pakai kebaya, mulai dicibir oleh orang. Ini maka bangsa Indonesia, Cilacap khususnya atau Kementerian Pendidikan atau Dalam Negeri mewajibkan setiap hari Kamis memakai pakaian adat. Maka besok kalau Kamis, mungkin kalau diberlakukan di MTS mungkin juga pakai pakaian yang kayak pakaian dalam. Sudah mulai mengembalikan ini. Yang kedua adalah film. Film setiap detik bisa ditonton sekarang. Ya, Mbak? Kalau dulu bocah dalam film bekon diperintah bocah nonton film G30S PKI. Disuruh anak-anak sekolah semuanya waktu itu. Sekarang gedung film banyak yang tutup. Karena apa? Film dapat dilihat dari dalam kamar, bukan dalam gedung film. Ini gemburan yang akan merubah kita semuanya. Sehingga dengan tayangan-tayangan film semacam ini, banyak anak melihat film video yang tidak terkontrol. Satu rumah ada yang punya HP lebih dari 4. Ya, Bang? Tidak. 5, 6 bocah cilik wis badan dalam video. Akibatnya inilah generasi bangsa kita akan rusak. Yang kedua adalah fantasi. Fantasi adalah hiburan sudah luar biasa sekarang. Tempat-tempat hiburan apa ini di sekitar kita sudah mulai banyak. Ada alun-alun gandrung, ya, ada dinosaurus, ada rengganis, ada apa lagi? Kemit, ada lagi KPK, ada lagi Habana, ada lagi Kota Baru, ada lagi apa ini yang ada di Sumur? Air panas. Hampir setiap hari orang itu bisa ini hiburan, bukan hanya setiap hari, setiap jam bisa. Sehingga lupa dengan jati dirinya. Bagi pelajar tidak mau belajar. Yang kita lihat adalah filosofi. Filosofinya sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu filosofi orang berpikir yang ini ya perubahan yang baik. Orang dulu punya anggapan atau filosofinya duwe anak, duwe rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Itu filosofi orang dulu. Sekarang berubah, banyak anak, banyak butuh. Ini perubahan yang apik sih, teman. Nah, kalau dulu ada filosofi lagi, punya anak 10, 7, 5, ya bisa nakal apa lah ya.
Yes, mangan orang mangan sing penting pada kumpul. Mangan orang mangan sing penting pada kumpul. Artinya anak tidak banyak yang meninggalkan kampung halaman. Kumpul-kumpul nang sandingu mai bapak kira mane biyen gitu. Tapi sekarang tidak. Mangan orang mangan, kumpul orang kumpul sing penting. Banyak orang 3 sekeluarga, yang satu di Taiwan, satu di Korea, yang satu di Malaysia. Bapak kena rumah kayak pengantin. Kayak gitu? Ditakoni, Mbak, putranya sudah nang di? Lah, udah bubar. Dari kata siapa? Yakin kalau mama sedok, ya kan benar aja ya. Ya. Ini perlu gaji yang meninggal. Tapi yang filosofi dan finansial. Finansial adalah kebutuhan akan biaya. Biaya hidup sekarang luar biasa mahal. Apa-apa bayar. Si orang bayar apa? Si orang bayar apa? Ngomong bayar. Hah? Yo nyatane ngomong baru baik nang Jakarta, Mbak. Tidak kayak perusahaannya. Iya, Mbak. Turu bayar? Bayar mau kipas angin. Obat nyamuk orang bayar? Kalau dulu obat nyamuk alami, nganggo apa? Nganggo tepes. Artinya sekarang turu bayar. Ngomong bayar. Ya. Potret berdemokrasi. Demokrasi adalah pelayanan masyarakat atau berdemokrasi hidup saling menghormati, saling menghargai, menuntut hak dengan cara musyawarah yang sebetulnya demokrasi. Intinya kekuatan negara itu ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Caranya kalau memajukan sesuatu menggunakan para wakil yaitu DPR. Tapi nyatanya sekarang sudah berubah. Ini apa? Kalau kalian besok mengamati dalam bentuk-bentuk pilihan presiden, pilihan DPR, banyak yang demo, bukan demokrasi, demo. Anak-anak muda senangnya pada rame tuntutan kadang-kadang yang tidak sesuai dengan undang-undang. Contohnya akeh apa? Tuntutan kepala desa. Pak Lurah pada nuntut jabatannya waktunya ditambah, yang tadinya 5 tahun minta 9 tahun. Demo ke Jakarta. DPR ngelucu, presiden lawan lucu. Model-model yang ini, yang sopan, goblok ini. Goblok gratis, tapi ojo mbok apa ya? Jangan koprong apa itu. Ini artinya karakter bangsa kita yang sopan santun seperti awal tadi sampaikan, sekarang sudah luntur gara-gara tadi apa ini? Gara-gara gemburan pola serangan tingkat bawah ini, full fashion film dan fantasi. Terus, nah ini serangan yang luar biasa, narkoba. Coba kita berita tahun 2020. Yang perlu ini yang sangat prihatin. Jawa Tengah menduduki posisi keempat kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jawa kasus narkoba paling banyak ini Jawa Tengah posisi keempat. Terfokus Jepara sebagai kasus narkotika tertinggi di Jawa Tengah.
Ini di berita-berita. Jadi kesimpulannya tahun 2021 ini dari BNN Badan Narkotika Nasional ini kesimpulannya penyalahgunaan narkoba di generasi muda naik menjadi 20%. Ingat, MTS adalah sekolah berbasis agama. Awas, kalau ada anak-anak yang terlibat dengan narkoba, tidak ada maaf bagimu semua. Ya, kalian sudah mengerti beberapa anak yang diexit dari MTS. Ingat, visi misi adalah apa? Sukses, berbudi luhur, dan sukses meraih prestasi. Ini ancaman yang lebih serius lagi, radikalisme dan terorisme. Radikal gerakan-gerakan yang keras, tanpa kompromi, tanpa berperi kemanusiaan. Ingat, sekarang lagi maraknya penculikan. Apa anak diculik tujuannya? Untuk dijual organ tubuhnya. Radikal. Termasuk gerakan-gerakan radikal yang dipelopori atau dikomandoni oleh Islam garis keras, yaitu kelompoknya kacung katanya ya pemerintahan sekarang pemerintahan yang dolim katanya, negaranya negara tauhid, banyak dosa katanya. Maka yang tidak sesuai dengan mereka dianggap musuh, boleh dibunuh, darahnya halal katanya. Nah kita bagaimana caranya? Kita mendapatkan bahasa lisan, ya, artinya satu tekad, mulai identitas kita sebagai umat Islam dijaga, dipakai yang rapi. Saya kemarin bilang, bocah NU pada orang seneng nganggo pakaian oke, ya, bocah NU tapi malah orang ngerti orang gelem tahlil. Anak ini Muhammadiyah dipakai Muhammadiyahnya. Saya kemarin dari Mujur Kroya mampir ke rumah teman saya NU, pondokan anaknya anak pondok di pesawat. Tapi sebelahnya paling hanya 500 meter, di situ ada pondok yang pakai cadar ireng. Bocah cilik-cilik ibadah nganggo cadar ireng. Wongnya setitik tapi ini mantap, memakainya yakin dan bangga dengan pakaian identitas sendiri. Ini karena kita yang kalah, wongnya akeh tapi orang niat, orang komitmen dengan keyakinan. Maka inilah radikalisme dan terorisme terus mengintai kita. Wah, menguasai perbincangan warga. Kehadiran media sosial sebagai wadah perbincangan dan bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya ini tentu memberikan dampak yang sangat positif. Apa-apa cepat, apa-apa kepenak. Namun sayangnya media sosial ini juga menjadi arena bagi penyampaian opini, pendapat, ujaran penuh kebencian, hate speech, dan berita-berita palsu atau hoax. Ini yang kita harus mencikapi. HP ya HP. Saya bilang HP itu bagaikan silit PT. Ingat. HP silit. Ingat. Silit PT metune sing metu loro-loro. Ya. Sing siji halal, bergizi, boleh kita makan, kita ambil, yaitu telur. Yang kedua, ya kotorannya najis, tidak halal, tidak boleh kita ambil. HP juga seperti itu. Kamu buka YouTube, sekarang berarti bunga, umpamanya mau cari, saya beli bunga rafflesia. Nah, ketika diklik tulis bunga,
Yang keluar bunga cinta lestari. Tembelek apa nduk? Gambar cinta lestari, wis iklan yang lainnya wis kono kae. Tapi saya kadang-kadang kamu lupa dengan tujuan semula. Sing dicari malah, sing diambil malah sing tembelek masalah. Terus cita-cita dan tujuan nasional bangsa kita pertama adalah ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Satu, visinya adalah kedepannya ini pandangan ke depan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan para pendahulu kita, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro dan lain-lain tadi itu tujuannya ini membangun bangsa kita yang dari Sabang sampai. Kok kalau sekarang ada orang-orang yang ingin mengganti Indonesia menjadi negara khilafah, sing dipimpin nangari khalifah atau nangari raja, ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa waktu itu. Dengan misinya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut merasakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah almarhum, mudah-mudahan dijemparkan surganya Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa ditulis sih? Naik. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Ini dengan ada tantangan, gempuran pola pikir tadi itu kita harus tahu situasi dan kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Yang sangat mengkhawatirkan adalah gerakan radikalis. Bagaimana? Punya wawasan kebangsaan, harus cinta kepada tanah air. Ini wawasan kebangsaan adalah hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia untuk persatuan Indonesia menjadi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dalam bingkai NKRI. Apa itu NKRI? Bangsa berdaulat, mandiri, berkepribadian. Terus wawasan kebangsaan, tumbuhkanlah cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Harus nek ana orang kor seneng karo negara dewek keluar dari Indonesia. Kadang-kadang saya heran, sing diwadani iki Indonesia, jarene negara Yahudi, negara Tauhid, jarene presiden. Tapi betah urip nang Indonesia. Mestinya aja betah nang Indonesia. Nah, inilah yang kita harapkan ini wawasan kebangsaan. Artinya ini wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan. Diri bangsa negara itu bagaimana? Yaitu Pancasila sebagai dasar. Perjuangan para ulama, para pahlawan adalah tujuannya untuk NKRI, mengutamakan persatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang indah 17.000 pulau. Utamakan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ingat, nanti ada kuis berhadiah. Sudah siap buat hadiah. Mengamankan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa. Membanggakan persatuan Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia dengan berbasis Bhinneka Tunggal. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu jua. Ya wis sing Kristen ya Kristen ngono. Ya, sing Hindu ya Hindu. Tapi kita Hindu Kristen itu Indonesia. Aja mentang-mentang aku Jawa dhewe rupane. Aku Islam, ya silakan. Yang Kristen tetap Kristen baik, Hindunya menjalankannya agama baik,
Islam menjalankannya Islam dengan baik, Indonesia akan menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau orang Kristen ingin merdeka sendiri kayak tadi itu, terus akan jadi apa bangsa kita? Mungkin ada negara Papua, mungkin ada negara Sumatera, mungkin ada negara Maluku, ada negara Jawa, ada negara Kalimantan. Kira-kira ingin seperti itu atau tidak? Kita tetap satu. Nah, konsepnya adalah harus ini. Konsep karakter bangsa kita merupakan kebiasaan dan cara berperilaku yang menjadi ciri khas setiap warga negara untuk hidup dan bekerja sama. Ada dalam pikiran otak manusia ini. Gambarnya apa? Gambarnya di kepala, gambarnya peta Indonesia. Jadi yang ada di sini adalah berpikir Indonesia. Ingat, kita adalah orang Indonesia. Aja kepengen merdeka dek, aja kepengen negara dek. Mau si kadung Jawa kayak gitu. Mau melu berjuang be orang, apa melu makan senjata? Kok kepengen negara dewek? Ini sangat keliru bagi bangsa kita Indonesia. Terus, wawasan kebangsaan kunci toleransi dan nasionalisme. Caranya toleransi adalah menghargai sesama orang walaupun beda agama, beda suku, beda bahasa, beda tahta, derajat dan lain sebagainya. Cara kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah rasa suka, rasa cinta kepada nasional kita, yaitu Indonesia. Nih, aja bapak kepengennya mana gaya nih, terus bangsa Tengaling Taiwan, Bali orang bisa bahasa Indonesia, sungguh terlalu. Terus Tengaling Taiwan, Tengaling Jepang, Bali orang doyan sayur kangkung. Ini khas Indonesia yang sederhana harus kita pertahankan. Bagaimana memperkuat karakter generasi? Nah ini ya, perlu mengembangkan nilai-nilai karakter dengan cara olah hati, etika. Etika dijaga. Guru dengan siswa, siswa dengan guru. Saya sudah pernah bilang, ketika saya dulu di SD, ketika ada Pak Guru hadir, siswanya sudah duluan hadir. Ketika Pak Guru hadir, anak-anak sambil keluar di depan pintu sambil mengucapkan selamat, Pak Guru rawuh, Pak Guru rawuh, salaman satu-satu saking senangnya Pak Guru nih. Kalau sekarang kebalik, malah Pak Guru yang nyambut kalian terbalik. Guru nih kalau siswa nih bisik, guru nih di kelas 7A ini terutama yang ada di pondok 7A, awas esok Pak Guru nih ngenteni bocah sih pada nanggalan jere ning Pak Izu jere Pak Ijabara sing pada nang pondok. Alasannya ngantuk, harus bisa membagi waktu. Olah hati, etika. Olahraga biar apa? Biar jasanya itu sehat. Olah pikir, banyak membaca buku. Buku-buku sejarah bangsa kita harus membaca. Malah sing akeh-akeh pada membaca novel ini. Kemudian olah karsa estetika, banyak berkarya. Nah ini nilai utama adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, rasa persatuan. Memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama. Terima kasih. Demi NKRI, demi kemanusiaan, lawan intoleransi, radikalisme dan teroris. Sama-sama yang keras demi NKRI, demi kemanusiaan, lawan intoleransi, radikalisme, terorisme. Terima kasih. Sama-sama. Demikian kurang lebihnya Pak Bang, bagaimana mekanisme
Langsung apa? Langsung? Pak. Siap. Kuis berhadiah. Yang bisa acungan jari. Siap. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Cung. Hah? Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Bisa cung. Maju. Siap. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul. Betul? Betul. Terima kasih. Hadiahnya apa, Barat? Yang mana? Milih. Ayo milih, masuk. Nah, adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermilih. Yang maju dipotong. Tukang apa? Tukang duge. Cepetan ge, ada 4. Yang mana? Sini baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kalian dapat. Contoh. Nomor 2. Berapa jumlah pulau milik Indonesia? Hah? Sudah, ini yang paling depan ada. Berapa? 17.540. 17.540. Masuk pakai ke sini. Sini. Dipoto. Siap. Terima kasih. Khusus yang kedua ini 2 dan 3 dan 4 untuk di ruang belakang. Ya, ruang belakang ini sudah. Siap. Apa saja gemburan dan pola serangan pintar melalui F7? Sini. Maju. Apa saja gemburan dan pola serangan pintar melalui F7? Ayo masuk ini. Yaitu Wood, fashion, film, pan, filosofi, fantasi, terus finansial. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi gemburan-gemburan ini ya. Ya makan tapi perlu perhatian. Milih yang mana sih? Terima kasih. Yang terakhir masih kelompok ruang belakang. Bagaimana memperkuat karakter generasi bangsa? Bagaimana
memperkuat karakter generasi bangsa. Tadi yang bundaran-bundaran, hah? Ayo. Yang tadi biar sehat, banyak tadi itu saya terangkan terakhir. Ayo, Dani. Siap masuk. Dani ya. Dani ya. Dani ya. Hitung sampai 5, gugur 1. Jadi 1, lalui olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga terus. Ada yang terakhir. Awak banget. Ada nih. Hah? Bonus nyanyi. Nyanyi. Aduh. Ya. Para peserta LDKS semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah awal sampai akhir sudah selesai untuk materi ini. Tentunya mau nyorok waktu. Tapi terusnya mungkin panjang banget sih masalahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya demi bangsa kita Indonesia lebih baik, lebih maju. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.